Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Mari kita belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Kita nanti menginjak pembelajaran yang ketiga. Selanjutnya, pembelajaran 3 ini termuat dua muatan pelajaran, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, kemudian ada IPA. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, Sobat Belajar bisa membaca sendiri ya di layar kaca HP atau laptop Sobat Belajar. Nanti bisa ditinjau, dilihat apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Langsung saja Sobat Belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya, tetap semangat. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama-sama ya. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya faumbu batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita, tulislah gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada. Nah, Sobat Belajar, coba simak dan dengarkan ya bacaan tentang faumbu batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama faumbu batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, Sobat Belajar, setelah kalian membaca bacaan yang dibacakan Pak Guru tadi, seperti biasa, kalian nanti tugasnya adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Masih ingat caranya? Pak Guru ulangi lagi ya untuk cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf pertama kita susun dulu ada berapa kalimat. Oh, ada 3 kalimat, kita susun. Nah, setelah kita susun, kita baca berulang-ulang. Kira-kira yang mana yang merupakan gagasan pokok atau kalimat utamanya? Oh, ada di kalimat pertama gagasan pokoknya, berarti yang lainnya adalah gagasan pendukung. Seperti itu. Kemudian setelah ketemu gagasan pokok dan pendukungnya, kita salin ya di diagramnya. Gagasan pokoknya adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Kemudian tadi gagasan pendukungnya ada 2 tadi ya. Mudah ya Sobat Belajar. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pola suara kita terdengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya ya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia.
Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mengaruhinya bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, sekarang bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham ya sobat belajar. Judulnya pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding-dinding dan langit, gedung pertemuan, studio rekaman, gedung bioskop dilapisi bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Tentu sobat belajar pernah mengunjungi bioskop atau studio musik ya, pasti dindingnya itu ada bentuknya seperti kain-kain lunak seperti itu namanya peredam. Nah, sekarang macam-macam bunyi pantul apa saja ya? Yang pertama adalah gaung atau keredam. Gaung atau keredam ini bisa terjadi jika dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara terdengar tidak jelas. Yang selanjutnya, macam bunyi pantul itu ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan. Nah, sobat belajar, kita sampai di akhir pembelajaran ya. Ayo kita renungkan apa saja yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, tadi kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan Fombu Batu dari suku Nias. Kemudian yang kedua, kita tadi belajar tentang bunyi memiliki sifat dipantulkan dan diserap ya. Dan macam-macam bunyi pantul itu ada gaung dan gema. Demikian sobat belajar video pembelajaran hari ini. Kunjungi deskripsi ya jika ingin link video pembelajaran lainnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe ya sobat belajar. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.